Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yusuf di channel Saiful Zaman. Inilah celoteh rakyat jelata. Ya, ada kabar yang mengatakan kalau Denny Siregar saat ini masih kerja. Ya, kabar ini berasal dari Makassar Terkini edisi 17 Mei 2022. Kita bacakan bersama-sama ya. Judulnya, sebut kadrun gampang dibodohi, Denny Siregar, #2, makanya banyak dari mereka jadi korban penipuan. Pegiat media sosial Denny Siregar menilai bahwa kadrun gampang dibodohi dengan hal-hal yang sifatnya hanya aksesoris. Menurutnya, hal inilah yang membuat banyak kadrun menjadi korban penipuan, mulai dari penipuan travel haji hingga donasi. Kadrun itu gampang banget dibodohi sama hal-hal yang sifatnya aksesoris, bukan hasil, kata Denny Siregar sebagaimana dikutip pada Selasa 17 Mei 2022. Kagum Mas Sorban, memuja orang yang bisa bahasa Arab ma Inggris. Ya, ini dia ngebela Jokowi yang kemarin banyak dikritik nggak bisa bahasa Inggris. Terus senang dihibur dengan kata-kata manis, sambungnya. Makanya banyak dari mereka yang jadi korban penipuan, mulai dari travel haji, ma donasi, katanya lagi. Iya, kenapa ya dia kepikiran kalau kadrun itu suka kena tipu ya? Jangan-jangan Denny Siregar ini baru aja kena tipu ya, jadi kepikiran ke arah sana. Atau jangan-jangan Denny Siregar ini emang suka nipu orang, dan berdasarkan pengalaman dia yang namanya kadrun ini lebih gampang ditipu daripada cebong gitu ya. Nah, kalau soal manusia gampang tertipu untuk hal-hal yang sifatnya aksesoris, cover, penampilan, sebenarnya ini adalah sifat dasar manusia. Kita tentu saja masih ingat dulu ya, sempat beredar teori kalau misalkan sebuah restoran ini ingin laku, restoran pinggir jalan, maka pemilik restoran itu harus menjajarkan mobil dan juga motor yang banyak tuh di restoran tersebut. Agar apa? Agar para pengguna jalan yang lewat menyangka restoran itu memang laku, akhirnya datang ke sana. Nanti kalau restorannya udah laku, udah beneran ada banyak yang berkunjung, banyak mobil dan motor yang parkir, ya udah nggak usah lagi tuh mancing pakai ngejajarin nyewa mobil atau motor di restoran tersebut. Dan saya juga pernah mendengar sebuah cerita dari trainer bisnis dan manajemen gitulah, namanya almarhum Bapak Karman. Dia pernah cerita kalau dulu sempat ada sebuah perusahaan konsultan. Saya lupa tuh konsultannya konsultan apa, tapi pada intinya perusahaan konsultan ini mempunyai produk yang bagus. Kantornya terletak di lokasi strategis dan marketingnya pun berjalan sesuai dengan standar prosedur yang seperti biasanya lah. Jadi sebenarnya dari situ nggak ada masalah. Lalu saat dikonsultasikan kepada almarhum, beliau merubah beberapa hal dengan menggunakan dana segar yang didapatkan oleh perusahaan tersebut ya untuk mengembalikan performa perusahaan yang hampir jatuh itu. Dan yang diubah oleh almarhum waktu itu bukan dari manajemennya. Tidak ada perubahan sama sekali dari segi manajemen dan standar operasional prosedur perusahaan. Yang diubah ini saya ingat ada 3. Yang pertama, gaji para karyawannya, para stafnya, ini ditingkatkan berkali-kali lipat hingga lebih besar daripada perusahaan-perusahaan sejenis. Lalu yang kedua, para petinggi perusahaan ini penampilannya diubah, mulai dari wajib menggunakan jas mahal, lalu wajib menggunakan jam mahal, lalu berkendaraan kemana-mana menggunakan kendaraan yang mewah. Dan yang ketiga, kantor perusahaannya dirombak total. Jadi dibuat lebih mewah dan juga nyaman. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengubah cover atau penampilan dari perusahaan. Karyawan yang bergaji besar ini akan memberikan kesan kalau perusahaan tersebut telah meraih laba yang sangat besar, artinya sangat laku. Lalu, saat para petinggi perusahaan ini berpenampilan mewah, itu menandakan kalau para petinggi perusahaan, ini kan perusahaan konsultan ya, bisa mempraktekkan ilmu yang mereka miliki. Akhirnya mereka bisa sukses. Lalu yang ketiga, kantor yang diubah menjadi begitu mewah dan begitu nyaman, ini akan memberikan kesan positif saat ada calon klien yang datang mengunjungi perusahaan. Dan hasilnya sangat luar biasa. Saya lupa apa 1 tahun atau 2 tahun, tapi intinya dalam jangka waktu yang cukup singkat, modal yang sangat besar yang dikeluarkan di awal perombakan tersebut bisa terbayar, jadi langsung balik modal. Ya,
Ya, jadi dari sini kita sebenarnya bisa menilai yang namanya manusia, sifat dasarnya itu kan menilai sesuatu dari penampilannya dulu. Ya udah, ini sifat dasar manusia, tidak tertutup apakah itu cebong ataupun kadrun. Ya, selama dia manusia ya pasti akan sedikit banyaknya terpengaruh oleh cover atau aksesoris yang dibicarakan Densi barusan. Dan sebenarnya kan Bapak Densi juga terpengaruh oleh aksesoris ya. Kita lihat aja, sampai sekarang dia masih percaya kalau mobil SMK itu ada. Lalu dia percaya kalau harta karun 11.000 triliun itu ada. Lalu dia juga percaya kalau ekonomi Indonesia ini sedang meroket gitu. Ya ini kan dia sudah termakan oleh politik percitraan, ya nggak? Dan ya alhamdulillah ya, kita dan kawan-kawan kita yang mereka cap kadrun itu nggak percayalah sama hal-hal yang dipercaya oleh Pak Denny Siregar barusan ya. Dan Bapak Denny Siregar ini bukan sekedar bekerja, dia bekerja dengan sangat giat sekali. Terbukti, selain dari artikel barusan, ada artikel lain di mana Denny Siregar ini mengomentari mengenai apa yang baru dialami oleh Ustadz Abdul Somad di Singapura. Dari Poskota 18 Mei 2022, judulnya Komentari UAS Dideportasi dari Singapura, Denny Siregar _2, mending perbaiki diri lu, Mad. Parah. Kejadian Ustadz Abdul Somad yang mengklaim dirinya dideportasi dari Singapura rupanya mengundang komentar dari pegiat sosial, salah satunya Denny Siregar. Ya sebenarnya bukan dideportasi ya, kalau dideportasi itu kan sudah masuk ke negaranya lalu dipulangkan lagi. Ini belum masuk, jadi ditahan lah ya di bandara. Sebelum dikabarkan UAS dideportasi dari Singapura tanpa alasan yang jelas dari pihak imigrasi, UAS pun geram lantaran dirinya pergi ke negara itu dalam rangka liburan keluarga, bukan urusan dakwah. Dan yang saya dengar memang Ustadz Abdul Somad ini pergi ke Singapura ini nggak sekali dua kali, jadi sudah pernah ke Singapura. Namun herannya sekarang ini malah dipulangkan dan ditolak saat sampai di bandara. Menanggapi hal ini, Denny Siregar pun mengatakan bahwa Singapura merupakan negara yang ketat, serta dia meminta UAS untuk memperbaiki diri. Singapura itu memang keras banget sama yang radikal-radikal agama. Bahkan di sana kabarnya cukup dengan undang-undang terorisme mereka bicara tentang agama dalam bentuk kekerasan sudah ditangkap. Tulis Denny Siregar melalui akun Twitternya @dennysiregar7. Dia menambahkan bahwa jika UAS ditolak masuk Singapura, artinya negara itu telah merekam jejak radikalisme. Jadi, kalau si Somad itu ditolak masuk Singapura, maaf ya Ustadz ya, bukan saya yang ngomong. Saya nggak ngomong si Densi yang ngomong. Itu berarti mereka merekam jejak radikalisme di orang itu, tulisnya. Lebih lanjut, Denny Siregar ceramahi Ustadz Abdul Somad bahwa Singapura, seperti negara lainnya, memiliki otoritas untuk melarang orang masuk. Mad, kalau lu dilarang masuk negara orang, jangan salahkan negara itu. Mereka punya otoritas. Mereka yang punya rumah, ya terserah mereka lah mau masukin siapa atau larang siapa, cuitnya. Ya, kalau soal ini memang benar. Perkara Ustadz Abdul Somad diperbolehkan masuk ke Singapura atau enggak, itu memang hak Singapura. Kita juga pernah melakukan hal yang sama kan saat kita dulu menolak Miyabi datang ke Indonesia, ya enggak? Karena itu memang hak dari setiap negara. Kita berhak untuk menolak siapapun yang menurut kita tidak pantas untuk datang ke negara kita. Tapi yang jadi permasalahan apa? Yang jadi permasalahan kan visa dari Ustadz Abdul Somad ini udah keluar. Jadi Ustadz Abdul Somad ini seharusnya sudah diperbolehkan masuk ke Singapura. Hal ini jadi membuat ada tanda tanya perihal komunikasi antara keimigrasian di Indonesia dan di Singapura ya. Dan dugaan yang berikutnya, ini emang Ustadz Abdul Somad dibiarkan untuk pergi, lalu setelah sampai di sana ditolak untuk apa? Untuk mempermalukan Ustadz kita tercinta ini.